Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesan TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi yang agak sedikit berbeda ya, jika dibandingkan dengan materi-materi TOEFL pada video sebelumnya. Bisa dibilang, materi pada video kali ini merupakan materi penunjang dalam hal kita menaklukkan tes TOEFL. Karena pada video kali ini kita tidak hanya sekedar mengartikan able itu apa, can itu apa. Namun, perhatikan teman-teman, harus digaris bawahi di sini adalah kata ini, distinguish. Let's distinguish these vocabularies. Distinguish itu artinya adalah melihat atau mengamati secara lebih mendalam perbedaan atau persamaan antara dua hal yang dibandingkan. Nah, jadi di sini kita tidak hanya mengartikan able atau can, namun jauh lebih dari itu. Kita juga akan mempelajari pronunciation-nya, penggunaan mereka dalam kalimat, dan terpenting sekali adalah apa letak perbedaan mereka. Walau kelihatannya mereka itu memiliki arti yang sama. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. The big question is, why we have to distinguish between two vocabularies? Kenapa kita harus melihat atau mengamati secara lebih mendalam antara dua kosakata? Jawabannya adalah, dengan mempelajari perbandingan kosakata, secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat membantu kita dalam mengerjakan tes TOEFL. Lalu, the next question, pertanyaan selanjutnya adalah, kosakata yang bagaimana yang harus kita distinguishkan? Pertama adalah dua kosakata yang mempunyai arti yang sama. Nah, dalam bahasa Inggris, setidaknya terdapat dua atau bahkan lebih ya, kosakata yang mempunyai arti yang sama di dalam kamus. Contohnya tadi, able dan can. Nah, itu harus kita lihat secara lebih mendalam lagi. Apa perbedaannya? Yang kedua adalah dua kosakata yang mempunyai pronunciation yang hampir sama. Nah, jangan diartikan dua kosakata yang mempunyai pengucapan atau pronunciation yang hampir sama berarti memiliki arti yang sama. Tidak ya, tidak selamanya begitu. Walaupun pronunciation-nya hampir sama, ternyata mereka ada perbedaan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Di sini saya kasih contoh. Kita akan distinguish. Ingat ya teman-teman, distinguish tadi artinya adalah melihat atau mengamati secara lebih mendalam antara dua hal yang dibandingkan. Nah, yang akan kita bandingkan di sini adalah able dan can. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari perbandingan kosakata tersebut yang dilihat dari dua hal ya, apakah artinya dalam kamus itu sama ataupun pronunciation-nya yang hampir sama. Nah, able dan can ini pronunciation berbeda. Tetapi secara arti dalam kamus mereka ini sama. Dapat, bisa, sanggup, mampu. Jika teman-teman masih ingat tadi di awal yang saya sebutkan, dengan mempelajari dua kosakata dengan cara distinguish ini, maka kita akan bisa menaklukkan tes TOEFL. Baik itu listening section, structure and written expression section, dan yang terakhir reading section. Saya buktikan seperti ini. Di sini able ya dan can. Yang pertama, dalam listening section yang harus kita ingat adalah the speaker in TOEFL listening is a native speaker. You know lah ya, apa itu native speaker artinya. Yang akan kita dengar ketika tes TOEFL bagian listening adalah orang yang berbicara itu apakah dia memang seorang native atau orang lain yang memang pronunciation-nya seperti native speaker. Artinya memang fasih mengucapkan kosakata bahasa Inggris sesuai dengan action, baik itu Amerika maupun British action. Nah, dengan kita mempelajari pronunciation-nya, maka kita akan bisa mengatasi masalah di sini, bagian listening. Di sini kan tertulis able. Kalau kita membacanya ya, kalau kita tidak belajar pronunciation-nya, able ya kan. Begitu kan? Ternyata pronunciation-nya atau pengucapannya adalah able. Nah, ini.
Kalau ini can, ya kalau kita tidak belajar pronunciation, mungkin kita akan membacanya can. Ternyata pronunciation-nya atau cara mengucapkan adalah can. Nah, dengan kita membiasakan mendengarkan atau mengucapkan pronunciation yang benar dari suatu kosakata, maka akan sangat membantu kita ketika kita akan mendengarkan seorang native speaker. Dalam hal ini adalah bagian listening. Lalu yang kedua adalah with learn part of speech of one vocabulary, it will help us to solve the structure and written expression section into full test. Nah, makanya di sini, dalam video kali ini, saya akan selalu menampilkan part of speech-nya. Nah, sini able, part of speech-nya adalah sebuah adjective. Akan sangat berbeda dengan part of speech dari can ini. Ya, ini sebuah verb. Nah, ini berbeda. Contoh. Ini contoh soal tes TOEFL. They are keen to finish the project soon. Nah, dari keempat pilihan jawaban yang ada, A, B, C, D, yang manakah yang terdapat errornya? Yang harus kita betulkan. Apakah A, B, C, atau D? Nah, langsung saja jawabannya adalah B ya. Kenapa? Ya, karena di sini seharusnya bukan can. Seharusnya di sini adalah able. Kita tahu, able ini sebuah adjektif, sedangkan can ini sebuah verb. Clue-nya untuk menjawab soal seperti ini adalah terdapat pada ini, to be, are. Kita tahu, to be, are itu selain dia berfungsi sebagai pelengkap, dia juga berfungsi sebagai sebuah verb. Nah, makanya tidak benar jika kita temukan dalam sebuah kalimat, verb bertemu verb. Nah, karena di sini can sebuah verb harus kita ganti dengan yang bukan verb, yaitu able. Sehingga kalimat benarnya adalah they are able to finish the project soon. Nah, dengan mempelajari part of speech seperti itu, diharapkan kita akan mampu melihat tes TOEFL seperti ini dengan jelas. Dan yang terakhir adalah bagian reading section. Of course, it will help us to solve the reading section into full test if we know one vocabulary meaning. Nah, makanya pada video kali ini, saya akan selalu menampilkan arti dari kosakata yang dibandingkan. Di sini able dan can memiliki arti dapat, bisa, sanggup, ataupun mampu. Jelas kalau kita tahu artinya, makanya kita pasti akan mudah mengerjakan reading section. Nah, sekarang kita masuk ke dua kosakata pertama yang akan kita bandingkan, yaitu able versus can. Nah, pertama kita harus pronounce this vocabulary. Saya akan ucapkan secara 3 kali ya. Sini, yang pertama adalah able, able, able. Oke, cukup. Yang kedua, ini pronounce-nya adalah can, can, can. Oke, cukup. Secara bahasa, able dan can memiliki arti yang sama. Jadi, jika kita buka kamus, able dan can, ya artinya itu sama. Yaitu, dapat, bisa, sanggup, mampu. Berarti di antara dua hal, dua kosakata pertama kita ini adalah sama dalam arti, bukan sama dalam pronunciation. Meski be able to dan can bersinonim dan dapat dipakai bergantian, namun tidak untuk subjek benda mati. Nah, di sini letak perbedaannya. Able dan can memang bersinonim artinya tadi, namun untuk subjek benda mati, can dan able memiliki perbedaan. Karena able mengacu pada kemampuan atau ability. Nah, untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut. Kita perhatikan subjek kita sekarang, ini adalah I, artinya makhluk hidup. Nah, untuk subjek seperti ini, I, you, we, they, atau nama orang, atau yang intinya adalah makhluk hidup, maka able dan can bisa sama-sama kita gunakan. Jadi kita boleh saja mengucapkan, I was able to move the box. Ini boleh. Atau,
I can move the box. Ini juga boleh. Nah, ingat, kalau able itu sebuah adjective, can sebuah verb. Nah, perhatikan di sini, kalau able pasti berpasangan dengan ini, to be. Sedangkan can, karena sudah verb, maka tidak berpasangan dengan to be. It is correct to say, nah, perhatikan untuk benda, subjek benda mati, nah ini perhatikan ya, the box, ini kan benda mati, kotaknya, makhluk tak hidup. Maka it is correct to say, maka kita sah-sah saja mengucapkan the box can be moved by me. Kotak itu bisa atau mampu dipindahkan oleh saya. Nah, ini boleh. Namun, tidak benar jika kita mengucapkan the box, ini subjeknya ini, the box, was able to be moved by me. Memang, secara definisi, boleh ya, tapi namun secara struktur dalam penulisan, karena di sini subjeknya ini the box, sebuah subjek benda mati, maka tidak boleh kita menggunakan be able to. Sehingga kalimat ini tidak sah, karena box atau kotak tidak mempunyai kemampuan atau ability. Yang punya kemampuan itu hanya benda mati. Namun, untuk mensiasatinya, apakah kita tidak boleh sama sekali? Ya boleh. Kita boleh hanya menggunakan yang ini, can, bukan able to. Nah, sekarang kita masuk ke dua kosakata yang kedua. Antara above versus over. Jelas, pertama kita harus pronounce this vocabulary. Yang pertama ini ya, above. 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 Oke, cukup. Lalu yang kedua ini, over. 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 Oke, cukup ya teman-teman. Nah, antara above dan over ini, mereka sama-sama sebuah adverb. Ya, berarti secara part of speech, above dan over sama. Sebuah adverb. Above dan over bisa digunakan untuk menggambarkan posisi yang lebih tinggi. Makanya, kita jumpai dalam kamus salah satu arti dari above dan over adalah di atas, atau ke atas. Contoh, they built a new room above the garage. Nah, ini boleh saja. Mereka membangun sebuah kamar atau ruangan baru di atas atau ke atas, lebih tepatnya di atas ya, di atas garasi. Nah, ini sah-sah saja juga kita jika menggunakan over. Kita ganti saja above-nya ini dengan over. They built a new room over the garage. Nah, ini boleh saja. Above dan over juga bisa berarti lebih dari. Nah, selain berarti di atas atau ke atas, above dan over juga bisa berarti lebih dari. Above digunakan untuk menyatakan suatu tingkatan atau titik tertentu, sedangkan over dipakai untuk bilangan, usia, mata uang, dan waktu. Nah, jadi untuk arti above dan over yang berarti lebih dari, ternyata ada perbedaan ya antara mereka. Jika above yang memiliki arti lebih dari, digunakan untuk menyatakan suatu tingkatan atau titik tertentu. For the example, temperature will not rise above 0 tonight. Nah, ini adalah contoh penggunaan above yang berarti lebih dari. Suhu udara tidak akan naik atau tidak akan melebihi 0 tonight. Tidak akan melebihi 0 derajat ya malam ini. Sedangkan over yang berarti lebih dari dipakai untuk terkait bilangan, usia, mata uang, dan waktu. Nah, ini yang beda ya dengan above tadi. Above untuk menyatakan suatu tingkatan atau titik tertentu, sedangkan over untuk penggunaan pada bilangan, usia, mata uang, dan waktu. For examples, yang pertama, contoh pertama, he is over 50. Ini artinya dia, usianya ini, tidak lebih dari 50 tahun. Ya. Jadi bukan di atas
bukan ke atas. Over ini di sini berarti lebih dari. Ini penggunaan pada usia. Contoh yang kedua, we waited over 2 hours. Artinya kami menunggu tidak lebih dari 2 jam. Nah, ini penggunaan pada waktu. Nah, di sini ada catatan, over juga bisa berarti menutupi. Nah, over ini memiliki arti tadi di atas atau ke atas, lebih dari, dan ternyata juga memiliki arti menutupi. Contoh, he put a blanket over the sleeping child. Dia meletakkan sebuah selimut yang menutupi anak yang sedang tidur. Nah, jelas ya teman-teman? Sekarang kita masuk ke dua vocabularies yang akan kita distinguishkan. Exceed versus exceed. Pertama-tama kita harus pronunciation untuk kosakata tersebut. Nah, sini perintahnya adalah let's pronounce this. Pertama ini exceed. 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 Cukup. Lalu yang kedua ini exceed. 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 Oke, cukup ya. Jelas ya perbedaannya. Ini exceed, ini exceed. Nah, antara exceed dan exceed ini, mereka sama-sama sebuah verb. Jadi, dalam part of speech-nya, exceed dan exceed sama-sama sebuah verb. Nah, jika ingin menyetujui sesuatu, nah ini perbedaannya. Jadi, antara exceed dan exceed ini bukan pada hal arti mereka dalam kamus, tetapi ternyata pada pronunciation mereka yang hampir mirip. Jadi jangan terkecoh ya jika pronunciation yang hampir mirip, lalu kita mengartikan, oh artinya sama. Bukan, ternyata mereka berbeda. Contohnya ini, antara exceed dan exceed. Jika ingin menyetujui sesuatu, kita gunakan exceed. Perhatikan, jika ingin menyetujui sesuatu, kita gunakan exceed. Sedangkan, jika kita melebihi atau melewati batas sesuatu, kita gunakan exceed. Jelas ya perbedaannya? For example, contoh dari exceed, yang menyetujui sesuatu. He acceded to demands for his resignation. Nah, jadi dia, ini subjek he ini, accede, menyetujui permintaan pengunduran dirinya. Nah, ya ini sudah biasa kita dengar ini, accede ini, ACC. Itu artinya menyetujui. Sedangkan ini adalah contoh dari penggunaan exceed yang berarti melebihi atau melewati batas sesuatu. For example, his achievements have exceeded expectation. Pencapaiannya sudah melebihi atau melewati dari ekspektasi. Nah, itu adalah penggunaan dari exceed dan exceed. Sekarang kita masuk ke number 4. Itu antara accelerate dan exhilarate. Pertama, let's pronounce these vocabularies. Yang pertama ini ya. Accelerate. 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 Oke, cukup. Sekarang yang kedua ini. Exhilarate. 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 Oke, cukup. Jelas pronunciation-nya itu hampir sama. Dan antara accelerate dan exhilarate ini, ternyata mereka sama-sama sebuah verb. Ya, jadi pada bagian part of speech-nya mereka sama-sama sebuah verb. Berarti antara accelerate dan exhilarate ini yang harus kita distinguishkan adalah pada bagian pronunciation-nya hampir sama, bukan pada artinya. Karena mereka ini pasti berbeda secara arti. Nah, ini acceleration, nah, teman-teman pasti sering mendengar ini, berasal dari verb accelerate. Accelerate itu sendiri berarti mempercepat. Accelerate artinya mempercepat. Nah, mempunyai turunan kata sebuah
noun di sini acceleration, yang berarti pergerakan yang semakin cepat. Sedangkan exhilaration ini berasal dari verb exhilarate, yang berarti menggembirakan. Nah, perhatikan teman-teman, secara arti antara accelerate dan exhilarate ini berbeda. Accelerate mempercepat, sedangkan exhilarate menggembirakan. Jadi memang pada bagian pronunciation yang kita distinguishkan antara dua kata tersebut. Exhilarate ini mempunyai turunan kata exhilaration. Ini sebuah noun yang berarti keadaan yang semakin senang atau gembira. Jelas ya perbedaan antara accelerate dan exhilarate. Jadi, acceleration berkaitan dengan gerakan yang semakin cepat. Baik secara harfiah, seperti mobil, seperti gerakan mobil, ataupun secara figuratif, seperti proses belajar. Sedangkan exhilaration berkaitan dengan keadaan mental seseorang yang semakin senang atau gembira. Nah, karena sama-sama mengandung unsur semakin atau bertambah, jadi antara acceleration atau exhilaration atau verbnya accelerate dan exhilarate yang memiliki sama-sama unsur semakin atau bertambah, keduanya ini seringkali tertukar dalam pemakaiannya. Jadi seharusnya kalimatnya menggunakan accelerate, ternyata ada yang menggunakan exhilarate. Yang seharusnya menggunakan exhilarate malah menggunakan accelerate. Nah, ini harus kita bedakan karena memang perbedaannya tipis. Mereka ini sama-sama mengandung unsur semakin atau bertambah. Perbedaannya adalah accelerate semakin cepat, sedangkan exhilarate semakin senang atau gembira. Nah, ini adalah contoh-contoh yang penggunaannya yang benar. Yang pertama, exposure to the sun can accelerate the aging process. Semakin bisa mempercepat aging process. Contoh yang kedua, speed had always exhilarated him. Jadi, kecepatan ini selalu membuat senang si him ini. Berarti dia ini mungkin seorang pembalap ya, mungkin. Nah, jelas ya teman-teman sekarang perbedaan antara accelerate dan exhilarate. Okay, thank you for your watching. Thank you for your attention. See you to the next video. Bye-bye.